Ini Instagram oh seru nih. Mana ya yang seru-seru. Wah, Coba kalian tebak. Let's order. Sushi pertama. Adang, Apa sih? ngapain sih? Sibuk bener? Biasa lagi ini ngitung-ngitung ini nih. Apa? Tadi pendapatan. Ih, cair nih kayaknya. Bagilah gua. Enak aja, giliran duit aja. Udah bagi. Kemarin kemana aja lu marah-marah mulu. Giliran gua pegang duit aja. Lu bagi-bagi. Mau enggak? Mau sini, bagilah gua. Kan lu punya ini. Tar dulu Punya lah. utang di warung gua. Iya kan ini lagi dihitung dulu, Po. Tenang, Po. Di rajin bener. Iya, justru itu bulan puasa kita harus tetap produktif, Po. Jadi tetap harus berusaha, jangan males-malesan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat benar dulu. Sehat, Puasa ngitung duit kayaknya enak ini. Ini Pak Ustadz, dia cair kayaknya tuh, habis cair dia. Gimana? Ini Pak Ustadz, puasa itu kan kita harus tetap harus produktif Pak Ustadz ya. Jadi jangan males-malesan gitu. Makanya saya masih tetap bekerja gitu Pak Ustadz. Biar bisa tahun depan biar bisa berkeluarga gitu. Apaan begini-begini? Maksudnya kita berkeluarga nih. Bukan. Ini nggak usah. Pak Ustadz ini yang sebelah. Pak Ustadz. Iya. Kan dia udah punya istri, masa iya? Ya kan nggak apa-apa dua Pak Ustadz ya. Ya itu lebih produktif berarti. Iya, jadi itu biar tetap produktif. Makanya buat puasa juga tetap berusaha, Pak Ustadz. Gimana tuh, Pak Ustadz? Berarti hari ini udah berapa motor yang masuk nih? Tadi sih alhamdulillah, Pak Ustadz. Ada sekitar 234 motor. Lampu Erin pasti kebagian apanya nih? Nggak kebagian apa-apa saya sama Pak Ustadz. Tadi saya minta ke dia nggak Ya dikasih. produktif berarti ini. Iya, gitu saya pegang duit aja. Manis-manis ngerayu-ngerayu. Kemarin-kemarin marah-marah mulu gitu saya nggak punya duit nih. Tapi emang apa pentingnya Pak Ustadz produktif di bulan puasa, kan lemes. Jadi gini Po, terkait puasa lemes itu wajar. Tapi kalau kita tidak produktif itu kurang ajar sepertinya. Gitu. Saya juga produktif Pak Ustadz, jadi jual warung. Iya, tapi kalau bawahnya lemes kan gak enak juga. Nanti aura negatif yang masuk. Nah, apalagi marah-marah. Nah, gitu. jadi kalau kita ingin produktif, sebenarnya sudah jelas khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya. Berarti yang banyak produknya. Nah itu apalagi bulan puasa. Jelas tuh Kang. Maka kalau kita banyak produktif, banyak menghasilkan hal apapun kebaikan, apalagi di bulan Ramadan, itu Allah lipat gandakan. Kok bisa sih? Kenapa tuh, Po? Kenapa tuh? Nah, Ustadz. nanya balik dia. Saya mah fakir ilmu Pak Ustadz. Iya. Saya nanya lah sama Pak Ustadz yang lebih tahu. Jadi kenapa? Karena double. Satu, sisi lain kita sedang beribadah melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Kedua, kita juga harus sebagai manusia beraktivitas yang menjadikan manfaat buat diri kita itu. Seperti itu, Kang. Ya. Nanti emang harus tetap produktif ya Pak Ustadz ya. Pastinya Po juga jangan cuma dagang doang, jembreng-jembrengin makanan doang. Dia begini doang, udah dibuka udah gini. Orang mau dipanggil ya, sini ngopi. Kita lagi puasa tadi siang kan lagi puasa gimana? Ya. Minimal malam ini kan bisa ngemie apa gitu, Po. Oh, Coba lagi ini kan ada nih Pak Ustadz nih. Oh iya. Ini enak kayaknya nih. Dari sahur Pak Ustadz jangan. Dia mah ngasih, kadang ngasih itu udah berapa hari dikasih. Apalagi ke saya tuh bener, ngasih yang udah basi-basi udah Enggak, itu ini mah baru Pak Ustadz dikasih. Tadi saya baru beli sore tadi. Jadi sepakat ya. Jadi puasa kita harus produktif karena kita adalah sebaik-baiknya manusia yang banyak manfaatnya. Seperti tadi si Kakang nih, alhamdulillah hari ini dia sangat produktif. Jarang sekali di bulan puasa orang mau mencatat kayak begini.
Kalaulah bukan karena sebuah tujuan, maka tidak mungkin seperti ini. Tadi sudah disampaikan, saya harus memenuhi kebutuhan keluarga saya harus memenuhi dengan segala hal upaya saya, walaupun itu puasa. Gitu, Pok. Jadi emang harus tetap semangat ya Pak Ustadz ya, kalau lagi puasa ya. Iya. Pak Ustadz, kalau tips biar tetap semangat terus nih, biar puasa. Biar tipsnya gampang. Apa tuh Pak Ustadz? Yang pertama, Sahurnya banyak, enggak ya? salah satunya sahur yang banyak, begitupun jangan terlalu banyak, nanti malah tambah lemes. Ya, tapi yang bergizi, ya, yang bergizi. Lalu yang paling modal utama tips dalam puasa tetap semangat adalah niat. Niatnya ngapain puasanya? Capek-capek, kita nahan lapar, nahan dahaga. Kalaulah hanya sekedar nahan dahaga dan lapar, ya mungkin sia-sia. Pasti itu akan biar tambah semangat tuh, Kang. Kalau kita puasanya memang karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain juga ada perintah selain daripada puasa, yaitu apa tadi? Untuk mencari nafkah. Mau kan katanya dengar-dengar mau nikah nih. Iya, amin. Baru dengar-dengar doang sih. Baru dengar-dengar doang nih Pak Doain aja Ustadz. Pak Ustadz. Udah dua lebaran Iya. Iya. Kemarin gagal Pak Ustadz. Ya Allah, Ketinggalan mudik, ketinggalan marah-marah. Mudah-mudahan tahun depan lagi Pak Ustadz. Amin. Iya. Jadi niat ya, paling utama itu niat. Untuk kita semangat dalam hal apapun adalah niat. Kalau niat kita kepada Allah itu nggak akan pudar. Tapi kalau niat hanya sesuatu, biar ngikutin aja. Tapi kan ada tuh yang masih pada kecil, pada pengen puasa, pengen ikut-ikutan puasa. Dia ingin merasakan, karena keutamaan puasa juga kan ada keutamaan sosialnya. Kita bisa merasakan orang ketika tengah hari belum makan kayak gimana. Nah itu kita rasakan. Oh seperti ini. Jadi semangat untuk sosialnya tinggi, semangat ibadahnya tinggi, sebagaimana dijelaskan hablum minallah wa hablum minan. Nah, hubungan kita kepada Allah pun jalan. Nah, di bulan puasa ini hablum minan nasnya juga jalan. Itu tuh kan. Ini kalau poin bilang katanya kalau bulan puasa tuh harus banyak istirahat. Iya, emang Pak Ustadz, biar nggak capek, tiba-tiba mah gitu. zuhur, terus asar sama Tapi kan maghrib nggak deh. istirahat setiap seharian istirahat mulu ya. Iya. Nah, sebenarnya yang kayak gitu karena tidak diprogram. Jadi di bulan Ramadan itu kita harus lebih produktif, dalam artian kita diberikan waktu 30 hari dalam menjalankan puasa Ramadan. Maka satu hari ini ngapain sih? Maka dimulai dari sekarang kita buat jadwal, walaupun terlambat nih kayaknya di kita nih. Udah hampir sekian Ramadan kali, udah berapa hari puasa kita nih. Misalnya tanggal 1 Ramadan kita mau apa? Tulis, catat, runtutkan, lalu checklist jadwal hari 1 Ramadan ini kita akan melaksanakan yang pertama beli mukena baru. Contoh. Itu produktif juga. Nah, Pak itu Ustadz. produktif Iya. ya. Karena bisa menguntungkan orang lain. Kita pun untung karena apa? Biarin si Ang lihat saya. Kan gitu. Nah, kalau Kakang udah bisa kemarin si anak kita yang ketiga belum bisa pakai sarung, sekarang udah pakai sarung. Kita beliin sarung pakai peci. Itu kan sudah mulai tuh. Hari pertama berburu pakaian ibadah. Yang kedua selanjutnya kita melaksanakan apa? Ketiga dan seterusnya. Itulah kita puasa dengan produktif. Nanti pada tanggal harinya, jam waktunya, bada asar apa, duhur apa, maka itu produktif. Katanya kalau bulan puasa itu banyak tidur, banyak pahala Pak Ustadz. Gimana tuh? Iya, betul. Betul itu. Ya udah tidur aja berarti Pak Ustadz. Nah, kalau kita daripada melakukan maksiat, maka tidurlah. Pekerjaan yang lebih utama. Tapi ada pekerjaan nih, si Empok nih harusnya buka warung, nggak buka warung, maka puasa tidur kita ini akan menjadi makruh. Karena ada kewajiban yang harus dikerjakan. Dibenci tuh sama Allah tuh, karena meninggalkan kewajiban. Ada yang wajib dan lebih wajib lagi. Karena tadi hablum minallahnya sudah jelas dia puasa, tapi hablum minannasnya orang mau beli gas. Po, ada gas nggak po? Jauh-jauh. Iya, tutup. Kan kesel orang. Nah itu, maka harus tetap produktif.
Ya tapi kan ini warung-warung saya Pak Ustadz. Suka-suka saya. Mulai lagi dah. Mulai lagi. Penyakit gitu. dibawa-bawa. Kata Pak Ustadz juga kayak kita jadi mana yang lebih baik. Iya. Kalau lebih baik tidur. Iya. Kalau lebih baik misalnya Buka warung. berusaha saja Berusaha. daripada tidur gitu. Itu Betul sih warung-warung saya. Iya. Cuman kasihan pelanggan yang udah biasa beli di sini, Ya, kok emang gitu, tutup ada emang apa? gitu. Nah itu. Tapi kan Gitu. buka warung sambil tiduran bisa Pak Ustadz. Oh bisa, bisa. sambil main. Ada lagi tiduran. Nih, Pak Ustadz, Ya, minum siap. dulu ditawarin, tenang saya yang bayar Pak Ustadz. Alhamdulillah, makasih Kang tenang aja. Dadang. Semoga selalu Oh ya, baik. tenang, Apa? catat aja. Catat. Atau itulah awang lu. Iya nanti itu udah dihitung tuh buat Berapa bayar utang emang? berapa. Emang berapa pendapatan lu? Banyak ini, Pok. Kalau dikali 10 mah. Itu tenang mah aja, berapa? Pok. Ya. Seribuan doang. Elah. Ini diminum nih, Kang. Iya, diminum dulu. nih, Itu diminum. kue juga bukan pajangan, Pak Ustadz. Iya. Itu bisa dimakan itu, Ini Kang. bisa. Itu mah lu basa-basi aja lu sebenarnya pengen kan makan. Padahal Alhamdulillah. Enggak. Makasih, Pok. Soalnya mah kalau nggak dimakan sama Pak Ustadz dulu suka itu. Kalau saya makan duluan suka marah-marah. ya emang. Emang perempuan tuh tempatnya marah. Iya. Iya. Kalau nggak Tempatnya marah ke hati kayaknya gimana Iya. gitu. Tadi kan lu yang marah sama gua. Gua minta aja nggak boleh itu. Teng, 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 teng. Sabar, 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 sabar. Sabar, sabar, sabar. Kadang Pak Ustadz, apalagi nih ya, saya nih Pak Ustadz, kalau kerjanya di lapangan tuh kadang suka lupa waktu Pak Ustadz. Gitu, tahu-tahu udah asar aja gitu. Iya. Cuma tuh Pak Ustadz tuh di bulan puasa ini. Tapi saya salut sama Kang Dadang nih. Kerja Kang Dadang. Kang Dadang, Kak Adang ini. Ya. Saya mah apa aja Pak. Yang penting mah jangan kayak lagunya Raja. Apa tuh? Daradang, daradang. Daradang, daradang. Kadang. biar bisa ngatur waktunya ibadah. Iya. Tuh. Kadang kan siang itu Pak Ustadz lagi rame-ramenya tuh jam 12. Ya namanya nggak dijagain, sayang ya kan itu. Iya, iya, iya. Ya kan gimana Pak Ustadz cara ngaturnya? Jadi gini Kang Adang, dalam pengaturan waktu sekarang itu udah zaman era digital ya. Kita bisa menggunakan yang namanya alarm. We make the schedule ya, kita bikin jadwal. Kita tulis dari alarm ini kita pasang di HP dari jam sekian sampai jam sekian harus selesai. Selesai nggak selesai saya harus berhenti dulu. Maka itulah pentingnya alarm hari ini, apalagi nanti di bulan puasa Ramadan. Karena di bulan puasa Ramadan itu banyak part time-nya kita untuk bisa istirahat lebih banyak. Nah, jangan sampai jauh kegiatan kita itu sepertinya akhirnya lalai. Padahal di bulan suci Ramadan pasti nggak sebanyak siangnya itu nggak sebanyak seperti sore. Makanya Kang Adang harusnya jaga parkir itu ya. Jaga parkir itu kalau bisa sore aja Kang Adang. Rame yang ngabuburit. Gitu. Tapi Rame. sayang siang Pak Ustadz. Apa itu? Iya kalau ada. Ya bagus lah, tetap produktif. Intinya pasang alarm buat manage waktu. Dari sekian jam ke jam yang ini saya harus istirahat. Lalu saya hitung lagi, buka lagi dan tutup lagi. Pasang alarmnya. Berarti harus saya temen nih Pak Ustadz ya. Iya. Saya temen buat gantiin pas waktu sholat, Nah, gantian kayak gitu. Ini boleh nih. Nih, Simpoy kan nih. saya jaga warung Pak Ustadz. Minimal bilang si Akangnya lagi lagi sholat duha. Nah, iya. Masya Allah. Ini kan jadi lebih gimana Gitu. kan, ya. Tadi kan Bang Adang kan di lapangan. Nah, saya kan di rumah terus nih Pak Ustadz. Gimana caranya biar tetap produktif gitu? Jadi teringat kisah inspiratif dari seorang keluarga, yaitu seorang ibu rumah tangga. Dia disangkanya tidak ngapa-ngapain. Padahal luar biasa di bulan suci Ramadan itu si ibu ini dia pulang dari segala kegiatan, anggap seperti empok, tutup warung, buka warung jam sekian, dia bikin jadwal sore hari sebelum asar dia udah pulang. Setelah asar sebelum pulang dia bersih-bersih, mandi segala, lalu menyiapkan makanan buat anaknya. Kalau ada pakaian kotor dia cuci, lalu dia menyiapkan untuk buka puasa, lalu persiapkan lagi untuk menyambut suaminya. Dan ini sebenarnya sangat produktif. Dan kalau kita menganggap
kerja di rumah tidak ada ibadahnya tadi karena tidak ada niat. Semua yang kita lakukan itu katakanlah hanya untuk pada Allah. Kalau kita niatnya hanya sekedar ikut-ikutan bahasanya, musim Ramadan ya puasa, ini yang jadi kurang produktifnya. Tapi kalau dalam bulan suci Ramadan kita niatkan semua apa yang kita kerjakan yang mana dilipat gandakan. Tadi kenapa bisa dilipat gandakan? Biasanya mengerjakan sesuatu itu tanpa ada kewajiban lain. Contoh, kalau di bulan suci Ramadan kan kita puasa tuh di bulan Ramadan nyempok. Setelah itu kita juga melakukan kegiatan. Nah ini maka double lah, dilipat gandakan karena apa? Ada yang wajib di atas wajib, ada yang dikerjakan dan di atas kerjakan lagi. Maka sangat aneh jika orang berpuasa itu hanya dikenakan untuk istirahat dan tidur kan. Jadi bersyukurlah kita yang masih produktif, jangan bilang saya di rumah disangkanya tidak produktif, itu sangat produktif. Ada spare time kita buat takjil, biar menjadikan khairun nas angkon nas, kita memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan buka puasa. Ada yang sampai mending akang mah enak, kerja udah ada waktunya. Coba yang belum jelas, yang sekarang kita lihat di pinggiran ada tukang rongsokan lewat, dia ngambilin ini segala. Nah si empo inilah yang harus bisa bikin tajil hari ini 10, besok mulai 15, terus dalam bulan suci Ramadan selama 30 hari kita punya jadwal, dari mulai tadarusannya, dari bekerja hal yang bermanfaat, dari hal yang hablum minallahnya apa, hablum minannasnya apa. Jadi jangan hanya hablum minallah aja, hablum minannasnya kita lupa. Kayak tadi itu nggak boleh, po. Ya biarin warung-warung saya tutup saya, nggak boleh. Ini lebih keren nih, Kang Adang ini keren nih. Tapi kadang kalau di lapang, kalau pas saat kerja itu kadang kalau buat puasa itu hablum minannasnya yang susah Ustaz. Dalam artian kita suka cepet-cepet pengen marah itu, cepet buru-buru, apalagi saya parkir ya, kadang sembarangan aja bos tahan musik gitu tuh Itu mah wajar kali, bulan puasa juga kan suka biasanya minum, ini nggak minum. Ngeliat muka orang kesel banget nih. iya Biasanya iya, makan itu. siang nasi padang, kita ketemu nasi padang, ini tumben nggak bisa ketemu nasi padang. Pas melihat ada kepalanya tidak kelihatan tapi kakinya kelihatan bantu. Aduh ya Allah, lindungi kami dari warung-warung yang telah buka. Iya, Ya. ada di sebelah. Wajar kalau kita marah, tapi disitulah ujian kita sebagai orang yang berpuasa. Apa ujiannya? Katakan pada diri kita, kuntus shaim, saya ini sedang puasa, saya ini harus menahan. Daripada marah nggak jelas, lebih baik kita mengatakan kuntus shaim, sabar. Itulah pahala. Di bulan Ramadan itu benar-benar kita dilatih bagaimana menjadi seorang manusia la'allakum tattaqun. Di situ Manusia bertakwa. nah di situ. Itu. Nah, Pak Ustadz, ada nggak amalan yang amalan-amalan yang bisa sambil kerja terus tapi puasa Pak Ustadz? Iya. Amal-amalan yang Biar kita sambil kerja, kerja. biar dia bisa maksudnya amalan apa gitu. Bisa sambil jadi disebut berpahala. ibadah. Iya. Iya. Kerja kita disebut ibadah. Ah, Ya, atau amalannya. sambil- Apa semua yang kita kerjain dapat pahala Pak Ustadz atau Semuanya ibadah? sebenarnya. Cuman jadi tidak berpahala karena niat kita cuman kecil, maaf ya. Biar si manajer bahagia. Nah ini batasan kita itu kerja itu sama hanya kepada manajer bahagia. Contohnya hari ini nih kita ngobrol nih, ternyata obrolan ini ada hikmah. Semakin orang bersemangat berpuasa, semakin orang bekerja, maka menjadikan sebuah amalan buat kepada orang-orang yang mendengarkannya atau yang menontonnya. Terus hal-hal apa aja sih yang bisa ini? Contoh, kita lagi masak sambil sholawatan, sholatullah salam, terus Tahu-tahu udah ada daun alun. Ada alun nih. Balik lagi. Iya. Ya, kalau yang jual lagi Iya. sholat yang bawa gerobak gitu kan. Sholat dulu kelewat. Alun ini mah kelewat balik lagi. sama kan. Nah itu sebenarnya pahala banyak. Terus kayak tadi kita lagi Kang, ternyata pas lagi dipinjam headsetnya ternyata lagi murotal. Nah, Masya Allah, murotal yang didengar headsetnya. Itu tambah pahala. Sambil kita kerja ibadah apapun, jangan sampai
lepas zikir kita. Kalaulah tidak bisa baca Quran sambil megang Quran, cukup zikir apa aja. Kan katanya ada yang ringan di lidah tapi timbangannya berat, yaitu adalah mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ringan di lidah tapi membuat timbangan itu berat. Berapa kali Pak Ustadz? Sebanyaknya, Nggak ada itunya. nggak ada batasannya. Kalau memang sanggupnya cuma satu, sayang amat. Saya masa iya. Masa iya satu. Iya. Nah, jadi gitu. Jadi hal-hal yang menjadikan pekerjaan kita dianggap ibadah, yaitu awali niat kita nawaitukan kepada Allah Ta'ala. Apapun itu, memberikan makanan, mengerjakan sesuatu, parkir, menjaga motor orang, dan kita motornya aman, merasa nyaman, maka ada pahala yang diberikan kepada kita juga. Dia merasa tenang, kita tenang. Akhirnya inilah disebutnya khairun nas anfa'un linnas. Hablum minallahi jalan. Si Akang bilang, "Po, titip ya, saya mau sholat dulu." Si emponya dapat pahalanya juga. Si Akangnya juga dapat pahala juga karena kewajiban dia jalan, ikut berjamaah. Karena kan juga empo mah nggak wajib. Nggak wajib berjamaah, empo. Oh, kira saya nggak wajib. nggak wajib berjamaah ya. Nanti Apalagi aja nanti udah. kalau dia merah ini, Oh iya. aduh, nggak Nanti usah. aja pas sama saya nanti. Apaan? Pak Ustadz berarti kalau dia lagi sholat gitu kan, terus titip parkiran ke saya gitu Iya, kan. Terus kalau ada yang parkir gitu bayarnya ke saya, berarti Pak Ustadz dikasih ke dia kan? Ya nggak usah, tapi itu ada haknya dia, kasih dia. Tapi ke saya juga ya Pak Ustadz sama dia itu. Makanya gitu udah, jangan bosan. Udah nggak usah dijawab. Udah nggak usah dijawab. Udah bosan. Udah nggak usah dijawab. Kalau gitu kalah bosan. Bosan mau kalah aja kalau Kayaknya gini Kang Adang, maaf Kang Adang, berarti kayaknya itu malahan si Empo ini. Iya. Akan mau pekerjaannya jangan-jangan ini saya bingung nih kayaknya nih. Makanya kalau udah udah bilang udah bosan jangan dijawab. Salah kalau apalagi masalah itu, masalah uang. Udah bosan. Kalah kita. Kayaknya ini juga buat laporan ke si Empo ini, bukan punya Kang Adang. Aduh, Nah, Kang. gitu maksud saya. Berarti kita tuh kerja itu harus lillahi ta'ala maksudnya. Gitu, Po. Jadi harus lillahi ta'ala, harus apa Nah tuh? ikhlas saya juga, tapi kan Nah, itu iya. uangnya buat saya berarti. Tuh, kan gimana sih? Ya emang sebenarnya ini lahan parkirnya siapa sih? Saya Pak Ustadz. Ya udah Po, gitu aja Po. Ini si Akangnya lagi nggak mau kalah. Pecat aja Po. Po yang kayak gini dipecat, cari lagi. Banyak orang yang mau di sana. Oh, Po, gitu. Apa? Jadi udah kalau masalah duit mah Pak Ustad. Ikhlas, Iya, ikhlas aja harus sama Ikhlas itu harus sama- gini gitu kan. Soalnya Ikhlas. kamera aja. Ikhlas. Ikhlas. Ini kan yang lebih ikhlas. Iya. Ikhlas. Parah banget. Kalau ini Pak Ustad, kalau misalnya, bukan misalnya, kan kalau kebanyakan kalau bulan puasa itu anak sekolah udah libur Pak Ustad ya. Itu sebaiknya gimana sih Pak Ustad? Maksudnya biar kadang ya, kalau saya mah ya ngelihatnya tuh mending sekolah aja gitu. Iya. Daripada libur itu kadang mereka nggak kauruan gitu. Kadang kerjanya tidur aja atau Iya. main aja itu. Gimana Pak Ustad itu? Biar lebih produktif lah anak sekolahan Iya. itu. Jadi gini Kang, Teteh, Empo ya. Iya Mpok. Gini Po. Pokoknya Empo nanti kalau punya anak, emang bagusnya sekolah aja. Lebaran ya sekolah aja udah. Tapi kan Udah kalah-kalahin warung Madura itu. 3.000 libur. Warung Madura. Jadi Waduh, gini, Madura, lagi Madura. sih Akang mah ada aja. Jadi gini, peraturan menteri yang kemarin yang kita sama-sama lah membaca, mendengar dan memperhatikan bahwasannya itu adalah kebijakan yang sangat produktif menurut saya. Yang pertama adalah mengawali di awal bulan suci Ramadan tadi. Saya kan bilang tadi minimal orang tua 3 hari menggapai di bulan suci Ramadan, adakan namanya family time, waktu bersama, sahur bersama, buka puasa bersama, beribadah bersama selama 3 hari. Kan selebihnya katanya selama 2 minggu atau berapa hari lagi masuk lagi. Nah itu sebenarnya kurikulum keluarga dibangun pada saat liburan. Jadi orang tua berusaha mendidik bulan suci Ramadan itu apa, bacakan hikayah-hikayah tentang bulan suci Ramadan.
Setelah itu ada namanya program pendidikan tentang masuk di bulan suci Ramadan, ada lagi sekolah. Tapi harapannya adalah program-program yang ada di dalamnya spiritual, memperdalam lagi tentang bagaimana keimanan kita, Pesantren bagaimana. kilat lah, Nah, gitu ya. kalau yang dulu namanya pesantren kilat, tapi kan nggak diketahui program pesantren kilat itu sampai di mana. Maka sekarang tuh harus betul-betul ada program pesantren kilat yang betul-betul memaksimalkan kaum umat muslim untuk belajar, namanya disebut program deep learning. Gitu Kang Adang. Berarti emang sebaiknya disekolahin aja gitu ya Pak Ustadz? Sekolahin aja, tapi jangan lepas selama 3 hari libur adalah produktivitas daripada family time tadi. Beli baju dulu, beli peci dulu, anak kecil yang tadi belum punya mukena dibeliin mukenanya, beliin sejadahnya, ajari sholatnya, yuk bareng-bareng karena itu sholat sunnah. Boleh-boleh saja untuk memperkenalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah kerja keras terus nih Pak Ustadz, tapi niatnya gue mau nyari duit aja lah gitu. Terus itu dapat pahala nggak sih Pak Ustadz kayak gitu? Pahala kencana. Dapat pahala kencana. Pahala kencana. Nah, kalau terkait tadi mendingan cari uang, saya sepakat orang yang mengatakan cari uang, tapi saya lebih setuju dengan mencari nafkah. Karena apa? Kebutuhan kita itu bukan hanya uang, tapi kalau misalnya kita mencari nafkah semuanya. Jadi diniatkan untuk mencari nafkah. Kalau nafkah nanti akan ada pertanggungjawaban kita kepada siapa? Pertama diri kita. Butuh dalam hal apapun. Contoh, kan kita beli sarung kan harus pakai uang, tapi diniatkan untuk mencari nafkah. Buat nanti tanggung jawab keluarga kita, anak-anak kita, keluarga yang harus dibahagiakan, ya enggak? Ada cinta yang harus dituluskan, ya kan? Harus datang ke KUA harusnya. Iya, jangan datang ke pohon beringin. Ngapain tuh Pak Ustadz beringin? Iya, biasa. Subuh-subuh, iya. Biasa jogging tuh. Ada penghuninya Pak Ustadz di bawah beringin. Itu justru penghuninya sekarang minal jin wal nas. Kalau nggak bangsa jin, ya bangsanya manusia. Gitu. Yuwaswis. Yuwaswis fi sudurin nas ya. Wis. Tapi Ustaz, karena ada kan ada pekerjaan mungkin ya pekerjaan yang kayak pekerjaan yang hiburan lah, misalnya kayak kita itu seperti gimana Pak Ustaz? Kan kadang bulan puasa nih kan ada yang, sedangkan pekerjaan itu kan misalnya hiburan ya. Kalau dia nggak bekerja, dia nggak dapat duit. nggak Nggak ada bisa menafkahi pemasukan. keluarganya gitu. Terus gimana tuh Pak Ustaz? Intinya dalam sebuah pekerjaan tuh nggak ada yang nggak sia-sia. Semuanya bermanfaat. Saya yakin. Walaupun tadi Kang Adang mengatakan terkait masalah kita pas bekerjanya dalam bidang hiburan. Apalagi di bidang hiburan, mohon maaf, TV mengadakan sahur. Ya kan, sahur apa? Sahur on the road. Iya, sahur on the road, apa semuanya kan hiburan untuk bisa membangunkan ketika katanya, iya misalnya, sambil buka puasa. Rental PS gitu. misalnya Pak Ustaz gitu. Oh, seperti hiburan itu. Kayak gitu kan, hibur kan itu kan maksudnya kan banyak misalnya anak sekolah tuh yang main PS seharian. Gimana itu Pak Ustaz? Nah kan maksudnya tadi itu kan kalau main terus kan bulan puasa juga gampang. Ya sebenarnya hal-hal yang kayak gitu kan seharusnya dia tuh juga harus puasa dengan hal-hal yang seperti itu. Kan itu membuang-buang waktu. Kalau bisa tadi. Tapi kalau nggak kerja dia kan kita nggak. Dianya kerja. Bukan menghibur buat orang yang mohon maaf kan nggak semuanya Islam. Nggak semuanya Islam di dunia ini. Ya kan, terus nggak semuanya juga diwajibkan puasa. Ya kan, yang belum balik kan masih pengen main. Gitu. Kalau yang sudah balik wajib puasa. Tapi kalau misalnya dia bekerja, minimal dia mengingatkan waktunya, sholat ada, maka ada timbullah ibadah di situ. Membahagiakan orang juga kan beribadah. Tapi kalau dia sampai washing time, menghabiskan waktu, puasanya jalan, naudzubillah, Tapi main aja tapi sholatnya enggak, itu pun bisa dipertanyakan. Sedangkan kan perintah pertama apa itu perintah pertama dalam Iqra.
Jadi dalam rukun Islam itu yang pertama adalah sholat. Nah, setelah itu maka ketika lagi di bulan suci Ramadan jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat. Kalau puasa hari ini sakit si empok nih gara-gara mikirin si Akang susah banget diomonginnya, sulit banget diomonginnya, akhirnya darah tinggi, terus sakit, nggak apa-apa nggak puasa. Bisa diganti. Masih diganti. Tapi kalau sholat nggak ada tuh. Cari ayat mana yang tidak boleh melakukan sholat untuk segala satu hal kecuali perempuan. Perempuan mah ada waktu yang tidak boleh sholat. Iya benar. Gitu. Walaupun dia sehat, tetap dia nggak boleh sholat karena haid, karena nifas. Nah itu dan hal lain. Itu boleh ya. Pak Ustadz kalau ke kantor gitu kan, Iya, puasa telat gitu, tapi kita lagi puasa nih, karena kesiangan Pak Ustadz tuh kan gara-gara sahur gitu. Iya. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Kita ke Suri kantor, waktu lah. Iya, ke kantor, kan datangnya telat ke kantor karena lagi puasa kan harus bangun sahur kan. Nah, kesiangan tuh Pak Ustadz bangunnya gara-gara sahur. iya. Gitu. Jadi si sahur nih disalahin nih. Iya. Emang si sahur Si nih, sahur ini siapa namanya? Sahur ini. si sahur ini siapa ini? Coba Si sahur nih. Si sahur nih ya. Si sahur nih. Iya, gara-gara si sahur ini nih saya Si sahur telat nih ya. ya. Iya. Sahur ini dari tadi disebut-sebut terus di mana ini. Si Begitulah sahur. perempuan. Kalau yang salah nggak mau disalahin, Iya. tembok aja disalahin. Iya. Siapa yang naruh tiang di sini? Iya, gitu. Tiang yang disalahin. Si sahur siapa si sahur? Jadi intinya kalau kita sampai bolos, tadi itu hablum minallah, kewajiban kita dalam beribadah puasa udah Allah catat baik. Tapi ketika hubungan kita kepada manusia, disinilah perlu adanya pembelajaran diri kepada kita. Oh ternyata begitu berat ya Allah puasa ini. Maka puasa itu kata Allah itu bagianku. Tidak ada. Puasa itu bagianku kata Allah itu. Saya yang akan melihat langsung. Kalau sholat kan udah jelas tuh. Oh dia lagi sholat. Tapi kalau lagi puasa, kita habis ke kamar mandi, ngusap-ngusap begini, masih puasa. Nah maka untuk puasa itu bagianku. Kalau haji jelas mana fotonya? Ada. Lah puasa, ya Allah alam kan? Kalau Kecium dia- aja Pak Ustadz dari mulutnya. Kecium aja. Masa iya lu makan. Masih bocireng nih. Gua bisa kan ngebuktiin dulu kan puasa nggak sini gua cium mulutnya. Coba. Tahu deh, tiba-tiba main cium aja. Iya. Tadi udah nyalahin si sahur si lagi. sahur disalahin. Jadi itu ya, hubungan kita kepada Allah sudah jelas. Kita melakukan sahur, tapi hubungan kepada manusia juga harus dibangun dengan sebaik mungkin. Janganlah jadikan alasan puasa kita itu untuk bermalas-malasan. Tetap produktif. Ih orang tuh kayak nggak tahu saya puasa aja. Itulah yang bikin kita menjadi lemah dalam melakukan ibadah kita, baik ibadah kita kepada Allah maupun ibadah kita melakukan segala pekerjaan kita. Karena kita harus bermanfaat, betul-betul bermanfaat. Oh, berarti Gitu. puasa itu nggak boleh jadi alasan ya Pak Ustadz ya? Jangan jadikan alasan. Justru itu mempelajarkan kita bahwasannya lagi sesulit ini saja kita ini bisa melakukan hal yang produktif, apalagi nanti. Kita hanya dipersiapkan saja nih, bulan puasa itu dipersiapkan untuk kita bisa menahan diri, baik itu masalah lapar kita, dahaga kita, tadi sampai masalah nafsu, marah kita, ingin segala hal apapun, ya kayak kemarin tuh ya Kang ya. Bulan puasa apa aja dilihat enak. Ubur. Umur ikan lele. Puasa le. Ustaz, apa? Ikan lele lagi. Sore tadi. Oh, sore tadi. Dikirain mau cerita ikan Sambil lele. nyari bubur. Bubur, bukan ubur-ubur. Iya. Mau nyari bukan puasa le. Jadi semuanya dibeli, dari mulai gorengan tahu, tempe, bakwan, ini semuanya bacang segala. Yang dimakan mah cuma satu, air es doang. Diminum itu, bukan dimakan. Gimana kan? Tapi bisa juga sih ya kan. Sepatu nih. Iya. Jadi ingat sebuah kisah dari seorang kakek-kakek nih, karena di bulan suci Ramadan itu kita
dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Pada suatu hari ada seorang kakek yang dia bukan anaknya, memiliki anaknya ini kan udah nikah, punya cucu akhirnya kan. Dia lihat cucu ini kayaknya lucu lah gitu. Akhirnya si kakek ini membawa cucunya ini ke tempat pengajian yang di tetangga kampung. Diajak. Sampai dalam perjalanan sampai sana, karena si cucu ini emang belum pernah ngaji, si anaknya dari si kakek ini dimarah-marahin, kamu punya anak bukannya diajarkan agama, minimal tahu tentang pedoman Islam itu adalah Al-Quran, maka diajaklah sama si kakek tadi. Sesampai di tukang pengajian, di pengajian itu, di majelis, lalu dibawalah si cucu ini. Si kakek itu hanya mendengarkan saja di luar. Yang dikatakan, dia ingat itu hanya kalimat alif, padahal si kakek ini memang belum bisa ngaji sebenarnya. Nggak bisa ngaji. Makanya keluarga ini cuman pengen banget minimal cucu saya bisa ngaji, mengenalkan. Nah, alif saja. Lalu dia mengatakan alif, pulang-pulang alif, besoknya udah nggak bisa nganter. Biarkan si si anaknya tadi mengajak anaknya, sebenarnya orang tuanya tadi tuh. Alif sampailah dia dicabut nyawanya, si kakek ini. Ketika disampaikan alif dia meninggal dan tiada, dikuburkan, selesai pemakaman, maka datanglah, ditanyakan, man rabbuka? Jawabannya apa? Alif. Man imamuka? Alif. Man rasuluka? Alif. Alif. Si Alif dibawa-bawain si Alif. Katanya, waduh, ini gimana ya mau ngegebuk tapi nggak bisa digebuk, ini kenapa dia ngomong alif? Akhirnya para malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bagaimana dengan hambamu yang satu ini? Setiap kami tanya alif dan alif, masukkan dia ke golongan ahli surga. Allah, masya Allah. Ternyata kebaikan anak ini, cucunya ini dengan kakeknya adalah mengantarkan kepada pengajian, kebaikan. Lalu kebaikan yang dia terima hanya sekedar alif. Sesampai itu nyawa pun tak sampai, tapi udah meniatkan anaknya untuk bisa belajar Al-Quran, sampai dia tiada alif. Dan alif ini kebaikan itu sampai alif dan alif dan alif. Apalagi di bulan suci Ramadan. Maka tadi saya bilang keluarga harus produktif, semuanya harus produktif. Karena apa? Kalau nggak produktif gimana? Karena di bulan suci Ramadan tuh Al-Quran itu diturunkan. Nah, ini di situ. Maka disebut dengan 17 Ramadan Nuzulul Quran. Maka mudah-mudahan itu hanya kalimat alif, apalagi kita yang dititipkan anak-anak di sini, kita punya anak, punya tanggung jawab. Maka bukan hanya tadi pendidikan hanya bukan di sekolah, tapi pastikan anak kita tahu pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Maka alif itu salah satu huruf daripada Al-Quran. Maka alif saja bisa mencapaikan Al-Quran, apalagi dengan membacanya. Berarti selain kerja di lapangan atau kerja keseharian gitu, kita juga harus diimbangi sama itu ya, kebaikan. Iya, kebaikan yang tidak akan pernah putus. Ada kan kalimat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada hadis mengatakan, Ida mata ibnu Adam qata amalu illa min salasin. Jika anak Adam, cucu Adam ini meninggal, maka putuslah semua amal illa min salasin, kecuali yang selosin. Tiga Ustaz. Oh, tiga bukan selosin ya. Selosin kebanyakan. Ini keren ini. Yang pertama sedekah jariyah. Ya tadi sedekah jariyah kita. Ada orangnya, jangan semua orang dipintain kalau emang nggak ada uang. Saya emang lewat aja. Ya, makasih. Kalau ada yang nggak punya ya udah saya lewatin. Tapi nanti kalau ada yang keduanya kelihatan kaya, saya jadi 4.000. Emang boleh masuk kayak gitu, ditarik kayak gitu? Kan saya juga nggak tahu dia ngambilnya kayak gimana. Ya kalau dia harganya 2.000, misalnya 2.000 parkir, yang lainnya 5.000, ya udah kembaliannya diambil aja sama Kang Adang katanya, ya gitu. Lalu yang ketiga adalah ilmu yang tafawbi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat seperti ini, Kang Adang pulang ajarkan. Tadi saya habis ketemu Pak Ustadz nih di warungnya Mpok
Empok. Poleha. Apa? Empok lah ya. Kok berubah lagi? Simpo gitu. Iya. Simpo, ya iya. Ini lalu sampaikan. Lalu ada lagi adalah anak yang selalu mendoakan. Jadi anak ini yang tadi si cucunya itu mendoakan selalu kepada kakeknya, ya Allah kek baru aja belajar alif, ba, ta, sa, kakek sudah meninggal. Nah, kalaulah besok nanti sudah ada waktunya hari akhir, kalau masih ada kesempatan berbuat baik untuk menanam satu biji, apapun itu tanamlah, tanam kebaikan itu. Benih itu tanam dimanapun kita berada. Kebaikan itu kita tanam. Jangan pernah berpikir puasa males-malesan. Satu benih saja sudah jelas Allah lipat gandakan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan itu. Dan ada sebuah kalimat yang disampaikan di Al-Qur'an. Lalu berbisik kalimat ini mengatakan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa rabbih. Barang siapa yang ingin yarju, jadi menginginkan, mengharapkan liko, pertemuan robbihi kepada Tuhannya, apa yang di situ dijelaskan? Falyamal amalan sholih, maka berbuatlah perbuatan baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan sekali-kali kamu syirik atas apapun yang kamu lakukan itu selain karena Allah. Yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Udah, apa yang kita lakukan karena Allah, semua yang kita kerjakan hari ini karena Allah, agar apa? Manfaat kita tidak terputus hanya sampai di dunia. Gitu Kang Adam. Itu Po. Pak siapa namanya coba Pak Ustadz? Po Erin ya? Iya Po Erin kan? Iya benar-benar Pak Ustadz. Yang kemarin itu kan ngisi di pom bensin kan? Yang siapa itu Pak Ustadz? Nggak tahu saya. Ustaz. Ternyata Po Erin tuh bukan sedang mengisi. Bukan. Di SPBU itu sedang ngisi bensin. Bukan mengisi ya. Jadi saya cium nih. Tadi gitu. Sekarang makanya kalau pengen Masa orang lagi puasa dicium cium dulu gitu. Tadi ya. Ya kesenengan kadang ya. Iya. Kemarin saya dimarahin, padahal saya minta diciumin gitu. Aduh. Ustaz, kalau puasa itu kan kalau bulan Ramadan nih kan, sebetulnya kadang kita kan kurang istirahat ya. Kadang malam kan siangnya di malam ya, misalnya kayak malam kan kita misalnya tadarus, terus belum lagi siang tidurnya istirahatnya kurang lah. Terus siangnya kita harus kerja lagi, apa kita nggak jolim tuh sama diri kita sendiri, Ustaz? Kasihan maksudnya menyakiti. Ini bagus nih pertanyaan Kang Adam nih, sudah mulai produktifnya udah terlalu produktif banget, akhirnya kita termasuk kepada kezoliman luar biasa. Padahal yang zolim itu kita tidak pernah memanage waktu. Maka kalimat yang jelas di sini adalah demi waktu wal asri innal insan lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi tidak dimanage sebaik mungkin. Kalau memang nanti besok minggu berarti kita nggak kerja, berarti malam Ramadannya dihidupkan. Gitu. Kalau perlu, ini sering kejadian nih. Mentang-mentang habis taraweh, tidurnya nanti aja lah jam 12 malam. Jadi kan yang dolim dia, bukan puasanya, bukan kegiatan ibadahnya. Nantilah buat bangunin sahur. Kenapa salahnya kamu tidur dulu, nanti bangun sahur baru bangunin masyarakat. Ini kan kebiasaan anak-anak muda yang mana habis taraweh dia setelah itu mirhoban atau ngaji di masjid itu. Setelah itu dia nongkrong ngobrol sampai jam 12 malam lalu bangunkan. Padahal ketika itu tidurlah dulu. Yang tadi mihroban juga dia tidur, setelah itu gantian sama temannya. Ya, ini disebut memanage. Enggak setiap satu orang sampai menyelesaikan semua pekerjaan. Ya kita bukan Superman. Superman berarti Batman, Pak Ustadz. Bisa jadi atau Robin. Gitu ya. Gitu. Jadi harus di manage. Yang jolim itu diri kita sendiri sebetulnya Iya. ya, karena dia tidak mencintai dirinya sendiri. Iya. Ya kan kayak begadang, yang kurang berarti lah, kurang bermanfaat itu ya. Betul. Kama kola Roma Irama nanti saya nih. Oh, Berdagang jangan berdagang. Bergadang Pak Ustadz. Bergadang, saya kira jangan berdagang. Jangan berdagang ya. Kalau jangan berdagang saya tutup dong batu warnanya.
Iya. Gitu Pak Erin ya. Iya. Besok produktif dong, jangan hanya dipejang-pejeng doang itu warung. Terus diapain Pak Ustadz? Iya, dibakar dikit mah. Rugi dong. Maksudnya ada sosis bakarnya, ada yang ini. Jangan gini aja, ada sosis bakar, terus ada tela-tela gitu, biar enak gitu. Tapi Pak Ustadz, kalau bulan puasa tuh ya, kalau Ramadan itu emang hawanya beda gitu Pak Ustadz. Kadang hawa kita kan beda sama bulan-bulan bulan-bulan lainnya lah gitu. Iya, kan. iya, iya. Kayak tadi kerja tuh ada yang semangat, ada yang malah leha-leha gitu Pak Ustadz itu. Itu yang apa Nah, ya? sebenarnya gini, ada satu yang sebelum kita ini ya, mudah-mudahan pertemuan kita akan ketemu lagi. Sebenarnya ada sebuah kalimat di keutamaan Ramadan adalah mengingat saudara-saudara kita yang tidak diberikan kesempatan di bulan Ramadan yang hari ini. Hari ini sudah banyak yang sudah mendahului kita, beberapa kawan kita yang kemarin bisa masih nongkrong bareng, puasa bareng, buka puasa bareng, sahur bareng, sekarang sudah mulai berkurang. Maka tingkatkanlah rasa syukur kita agar yang tadi tidak ada lagi yang meleha-lehakan. Karena apa? Bulan suci Ramadan itu adalah sebagai muhasabah kita bahwasanya hidup tuh akan berpisah. Yang tadinya kumpul bareng, kita terus tiba-tiba ganti orang, kok Ramadan sekarang kok hawanya kok beda. Ya tadi itu, kita ini kan sebelumnya adalah ahli surga semua. Amin. Iya, kita ahli surga semua, cuman suruh belajar lagi nih. Agar apa? La'allakum tatakun. Biar kita ini memang betul-betul kita ini punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi hawa yang kita rasakan tuh kok semakin enak, semakin adem di bulan suci Ramadan. Karena apa? Ya inilah sebenarnya ruhnya kita. Ini kan jasad kan ini hanya titipan jasad ini. Kalau ketika ruhnya nggak ada kan jadi mayat. Iya. Ya kan? Wah, pernah kan Kang Adang ya? Lagi kesurupan. Iya, waktu di bawah pohon beringin. Kesurupan. Kang Adang ada di mana tuh kalau lagi kesurupan? Gelap gitu. Kayak itu saya lemas terus merasakan gelap gitu. Iya. Itu. Jadi itulah. Nah, masih. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya, nanti mampir lagi sini. Insyaallah, Kalau insyaallah, lewat insyaallah. habis dari musola belakang, mampir di sini. Saya biasanya dari samping keluarnya. Aduh, udah samping. Iya. Makasih Kang Adang. Iya, makasih, Maaf Ustadz. ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Sehat selalu. Siap. Sampai ketemu nanti lagi. Ya, Pak Ustadz ini air minum Oh, iya, jangan iya, lupa iya. Pak Ustadz. Nah, gitu jadi Po. Apa? Nih, gua bayar nih. Tuh. Tuh. Ih, yang itu